bahwa kan ditanya kenapa why, tapi kan sekarang pertanyaannya who is Harun Masiku. Jadi bukan soal kronologi. Saya ingat dulu saya masih di Metro TV, saya wawancara Kwi Kian Gi. Beliau waktu itu Menteri Bappenas ya, yang menentang soal SKL, surat keterangan lunas, yang kemudian diberikan kepada divestasi. Salah satunya adalah BCA dan BDNI. Itu adalah hal yang sangat merugikan negara menurut Kwi Kian Gi. Karena kita memberikan uang kepada bank yang bangkrut, negara yang nanggung. Ada 60 triliun. Lalu kemudian ada lagi bank-bank lain. Pokoknya negara membayar 930 triliun. Sampai hari ini ya, negara masih bayar bunganya itu sekitar 50 triliun. Wow. Sementara kita ini kesusahan untuk pangan, untuk makan bergizi gratis, untuk hal-hal kesehatan, pertanian. Tapi negara harus membayar sampai hari ini. Wow. Dalam konteks ini? Dalam konteks ini, kenapa itu menjadi penting? Karena kenapa dia harus menjadi anggota DPR? Kenapa sampai dibela begitu sangat-sangat oleh PDIP? Sampai harus mengajukan ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa yang nomor 1 harus digantikan dengan yang di bawahnya. Diubah undang-undang itu pada saat itu. Nanti ditentukan oleh partai jadinya. Nah, sampai ke MA dibelainnya. Jadi bukan sekedar dari nomor 1 ke nomor 5 ketika itu tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, maka digugat ke MA. Wow. Sudah. Lalu kemudian terjadi keanehan. Pada saat OTT hilang ini, kan dia calon anggota. Kenapa? Kenapa menghilang? Kalau memang sudah segitu diperjuangkannya. Karena ada hal di belakang itu yang tadi saya cerita. Kenapa ada seorang menteri saat itu yang namanya Kwi Kian Gi sangat menentang surat keterangan lunas. Oke. Apa hubungannya? Harun Masiku ini kan waktu itu dianggap sebagai yang dekat kepada Mahkamah Agung. Yang pada saat itu sedang mengadili seorang ketua BPPN yang namanya Syafruddin Tumenggung. Oke. Menjadi saksi lah beliau. Kwi Kian Gi menjadi saksi. Dan pada saat itu dikatakan bahwa dia tidak mau negara dirugikan. Karena BLBI yang dibayar oleh negara itu merugikan negara dan merugikan rakyat. Lalu ada juga urusan dari Gajah Tunggal. Tapi tidak sampai itu ke MA selesai. Siapa yang menjadi orang yang menghubungkan kekerabatan, kedekatan dari Harun Masiku kepada ketua MA itulah yang membuat dia menjadi sangat istimewa. Siapa? Bukan hanya Harun Masiku. Jadi karena banyak sekali privilege yang diberikan, kan kita nih rakyat nih harus tahu kenapa sih. Bukan soal yang di depan saja, tapi ada apa di belakang itu. What is behind the scene? Berapa ratus triliun negara dirugikan gara-gara surat keterangan lunas. Sekarang bank-bank yang bangkrut itu mendapat ditombokin istilahnya, supaya gampang ya mahasiswa ya, ditalangin oleh negara yang sampai hari ini masih membayar bunganya. Jadi artinya ini bukan perkara yang di depan mata sekedar obstruction of justice, sekedar kenapa nomor 1 itu harus dijadikan dari nomor 5 dinaikkan ke nomor 1. Kan pertanyaannya supaya berpikir kritis juga. Kenapa? Siapa? Kalau orang lihat, alah urusan Harun Masiku aja sih, nggak ada pentingnya. Kenapa sih sampai berkelahi, sampai Patra MZen, sampai semua orang-orang dari yang hebat-hebat ini kemudian memperkarakan urusan-urusan teknis? Menurut saya ada hal di belakang itu, bahwa ini bisa membuka menjadi gerbang kepada sesuatu yang lebih besar lagi. Harun Masiku ini ya, dan itu sudah dilakukan oleh, begitu dibelanya si yang namanya Harun Masiku ini ya, sampai mencarinya saja tidak mungkin. Pada waktu itu Menteri Menkumhamnya namanya Bapak Yasona Lawli mengatakan bahwa sudah kembali, tapi bisa lolos dari imigrasi. Jadi seolah-olah negara ini tidak bisa menemukan si Harun Masiku ini karena memang pada waktu itu privilege-nya banyak sekali dan luar biasa. Mungkin nggak? Kita kan punya polisi, kita punya KPK, kita punya imigrasi, kita punya BIN, kita punya begitu banyak. Imigrasinya Interpol kan? Ya.
Baik, Imigrasinya baik. kan jebol. Oke. Imigrasi jebol. Jadi artinya ini nih ajaib nih yang namanya Harun Masiku ini sakti banget. Betul. Oke. Imigrasi jebol. Hukum MA yang Undang-Undang 7 2007 Oke. diganti. Wow. Hanya Harun untuk Masiku membela sakti dia. banget. Jadi Mas itu Guntur, loh. silakan. Siapa Harun Silakan. Masiku. Kalau saya nggak percaya. Supaya orang tahu siapa Harun Masiku. Oke. Silakan. Baik-baik, saya setuju banget ya ada kata-kata terakhir bahwa bukan tentang Harun Masiku melulu, tetapi sebenarnya adalah ini menjadi kunci Pandora, gerbang utama membuka kasus-kasus yang lebih besar. Salah satunya tadi misalkan ketika negara itu dirugikan sebanyak 900 triliun. Nah, ini jangan-jangan ini juga ada kaitannya dengan kasus BLBI dan sebagainya, sehingga seorang Harun Masiku ini memang sepatutnya harus disembunyikan, dihalangi, di obstruction of justice, dirintangi agar kemudian Harun Masiku ini tidak mengemuka, tidak tertangkap. Apalah jadinya ketika Harun Masiku itu ditangkap, lalu kemudian Harun Masiku berkicau. Bagaimana ketika Harun Masiku kemudian membongkar semuanya? Kan begitu. Ketika misalkan Irma tadi bilang bahwa ternyata ada hubungan dekat, erat dan sebagainya dengan pihak Mahkamah Agung. Ada hubungan dekat misalnya ketika Harun Masiku menjadi keanggotaan PDIP dan sebagainya. Ada pada balik semua itu, saya sendiri setuju bahwa ada kasus di belakang layar yang akan menjadi pembukanya adalah kasus Harun Masiku. Sehingga mau nggak mau Harun Masiku harus ditutup rapat-rapat agar kemudian tidak mengemuka. Saya lebih setuju kepada itu ya. Sekali lagi, bahwa kita harus satu suara ketika ada yang menyalahgunakan, yang nggak baik itu kebijakan, wewenang, merugikan bangsa dan negara, sekaligus rakyat dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah suap, OTT, korupsi dan sebagainya. Apapun bentuknya, selama itu merugikan bangsa dan negara dan masyarakat, justru kita harus satu suara kemudian mensupport penegak hukum harus tuh dibongkar. Dan apabila ketika penegak hukum tidak mensupport atau tidak membongkar, justru kita akan sebaliknya mengkritik daripada penegak hukum. Kenapa kasus-kasus yang merugikan bangsa dan negara itu tidak di-follow up, tidak ditindak secara real, secara benar dan adil. Terima kasih. Sehat selalu buat semuanya.